media yang memberitakan, sehingga saya mengambil satu inisiatif. Kita jemput karena rumah sakit Menur menyatakan Dengan dipimpin langsung oleh Kapolres Nganjuk, polisi mendatangi keluarga miskin pemakan bangkai di Desa Sonopati, Kecamatan Berbek. Kedatangan polisi untuk mengevakuasi semua keluarga Mbah Ginem agar mendapatkan pengobatan yang layak. Namun proses evakuasi sempat terjadi kerepotan. Anak pertama Mbah Ginem, Sadinah, marah-marah menolak untuk dibawa polisi. Polisi pun terpaksa memberikan suntikan bius agar Sadinah menjadi tenang. Setelah tenang, barulah satu persatu keluarga miskin ini dibawa ke mobil patroli. Selama ini, Mbah Ginem tinggal satu atap dengan ketiga anaknya yang mengalami keterbelakangan mental dan lumpuh. Bahkan terkadang mereka sampai memakan nasi aking dan bangkai hewan. Warga sangat bersyukur masih ada yang peduli untuk memperhatikan nasib mereka. Selama ini, Mbah Ginem dan anaknya belum pernah mendapatkan pengobatan dari keluarganya maupun dari pemerintah. Keluarga saya yang kena penyakit apa itu influenza, dan keluarganya juga merasa terima kasih kepada pihak Polri, khususnya Polres Nganjuk yang sudah peduli dengan warga saya yang kena influenza. Setelah ramai diberitakan di media massa, polisi pun langsung merespon. Petugas mengevakuasi keluarga Mbah Ginem untuk diobati secara layak. mereka sekarang dibawa untuk diobati di tempat yang benar, bukan sekedar hanya datang menyambangi untuk menyelesaikan. Saya datang untuk menyelesaikan semua sampai mereka teratasi, karena permasalahannya ketidakmampuan keluarga dan ketidaktahuan yang harus saya berantas. Potret kemiskinan seperti Mbah Ginem sepatutnya menjadi perhatian kita semua. Diharapkan pemerintah lebih serius untuk mensejahterakan rakyatnya agar memperoleh kehidupan yang layak. Agung Wibowo, kontributor Nganjuk, Jawa Timur. Anda masih ingat dengan keluarga miskin yang saking miskinnya sampai pemakan daging hewan untuk juga diternak? Ya, ini ada di Nganjuk, Jawa Timur. Keluarga itu mengalami keterbelakangan mental. Dan setelah dirawat dan juga diobati di Rumah Sakit Menur, Surabaya, keluarga ini akhirnya kembali ke rumah. Kehadiran mereka disambut warga yang menggelar syukuran di rumah mereka. Di bawah pengawalan aparat kepolisian Resor Nganjuk, Sadinah 55 tahun, anak pertama Mbah Ginem dari keluarga miskin pemakan bangkai dan nasi aking akhirnya dibawa pulang setelah dirawat di Rumah Sakit Menur, Surabaya. Kondisi kejiwaan Sadinah sudah membaik dan sudah bisa diajak berkomunikasi. Sadinah dan kedua adiknya dirawat setelah dibawa polisi sejak 26 Juni lalu. Kedatangan Sadinah mendapat sambutan haru dari warga dan tetangganya di Desa Sonopati, Kecamatan Berbek, Nganjuk. Bahkan warga mengadakan acara syukuran khusus untuk Sadinah dan keluarganya. Sementara itu kedua adik Sadinah, yakni Suparman dan Suparti yang menderita lumpuh, juga akan dipulangkan dari rumah sakit karena sudah dianggap sembuh. Kita jemput karena Rumah Sakit Menur menyatakan bahwa dari 3 yang kita kirim, satu keluarga, satu sudah cukup baik, 80%, cuma butuh perawatan. Tak hanya peduli kondisi keluarga Sadinah, polisi juga memperbaiki rumah Mbah Ginem 82 tahun orang tua Sadinah agar layak huni. Mbah Ginem merasa amat terharu atas perhatian yang begitu besar terhadap keluarganya. Senang Mbah nggih. Dia sudah melaksana. Istilahnya ngakat, boleh macam lebih. Tapi Mbah seneng nggih. Dia mempelajari sani.
Mbah Ginem dan ketiga anaknya merupakan potret keluarga miskin yang terpaksa memakan nasi aking dan bahkan bangkai hewan demi bertahan hidup. Sebelum mendapat perhatian polisi, Mbah Ginem sekeluarga hanya berharap belas kasih dari warga di sekitar tempat tinggalnya. Kepedulian terhadap keluarga miskin ini baru muncul setelah diekspos media massa. Agung Wibowo, kontributor Nganjuk, Jawa Timur.